akhawati, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kajian hadis kita akan coba bahas hadis di bawah tema anjuran untuk bersikap tenang. Hadis anjuran untuk bersikap tenang. Jadi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi nantinya kita akan dapati anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang juga datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya untuk senantiasa memiliki sikap tenang. Tenang dalam artian tidak gegabah, ya, tidak berburu-buru, ya, terburu-buru dalam melakukan, mengatakan sesuatu, ataupun ya Muslim yang diharapkan ya penuh dengan pertimbangan di saat ia mengatakan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu dan ingin melakukan sesuatu. Muslim yang seperti ini muslim yang sangat disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sendiri sangat senang kepada yang namanya ketenangan. Allah enggak suka kepada yang namanya kegaduhan, keributan. Dan bahkan ketenangan itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. At-ta'anni minallah. Al-ajalatu minasyaitan wa at-ta'anni minallah. Jadi sikap ataupun sifat terburu-buru, gegabah ya, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam melontarkan perkataan, ucapan ya, yang itu bahagian daripada gangguan setan. Dan setan suka orang gegabah. Setan ini sangat senang dan suka kepada mereka-mereka yang tidak memiliki sikap ataupun sifat tenang. Karena biasanya ketidaktenangan itu, di saat itu dia memaksa diri untuk mengatakan sesuatu, dan di saat itu pula dia ingin bertindak dengan sesuatu tindakan, biasa tindakan dan ucapan yang dia keluarkan itu adalah pasti banyak buruknya. Kenapa? Pikirannya itu pikiran yang dikeluarkan dari ketidaktenangan dia. Di situ nanti setan numpang, yang nanti akan melahirkan keburukan dan keburukan. Maka biasanya orang muslim yang baik itu, dia ketika tidak tenang, dia tenangkan dulu dirinya dengan berzikir misalnya, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan ia merenung. Setelah tenang baru dia nanti mengeluarkan pernyataannya. Seperti itu semestinya seorang muslim. Kenapa demikian? Karena dia selalu ada yang namanya rasa kekhawatiran tadi. Takut-takutnya ya buah pikiran yang dia keluarkan itu bukan buah yang bagus, mengandung banyak kekeliruan, karena setan ikut numpang. Maka Islam ternyata sangat menganjurkan ya, kita selaku pemeluknya untuk senantiasa bersikap tenang dalam setiap keadaan. Tenang menghadapi musibah, ya, tenang dalam menghadapi cobaan, tenang ketika menghadapi permasalahan hidup, tenang, ya, tenang di saat kita melakukan ya aktivitas, tidak buru-buru. Nah, ini adalah bahagian dari perintah Allah di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Furqan. Bagi kita yang membawa Al-Quran, sama-sama kita buka surat Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-63. Di situ Allah memberi penjelasan tentang sifat-sifat hamba Allah yang baik, yang memiliki kepribadian yang mulia, yang dikenal dengan istilah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih ya. Siapa dia? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, hamba-hamba Allah yang ya, maha pengasih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka tidak mengatakan dengan kalimat-kalimat yang buruk. Ketika maksudnya orang-orang bodoh mencaci mereka, ketika orang-orang bodoh mengejek mereka, mereka tidak membalasnya dengan ejekan.
namun membalasnya dengan salam. Nah, ini sikap orang yang beriman. Ini sikap seorang muslim yang baik. Yaitu apabila dia berjalan di muka bumi, dia dalam keadaan tenang. Tidak sombong. Tidak angkuh, itu maksudnya. Tenang di sini dalam artian dia tidak angkuh, tidak sombong. Dia itu ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Kemudian ketika mereka berjalan dan di saat itu ada orang yang mengejeknya, ya, menghinanya, bermacam-macam penghinaan mungkin yang dilontarkan untuknya, apakah yang berhubungan dengan kepribadiannya ataupun hinaan terhadap agamanya. Kalau memang dia tidak sanggup menghadapi orang-orang bodoh tadi, dia akan berlalu saja tanpa menghiraukannya. Tidak dilayanin orang bodoh tadi, tidak dia respon, mengomentari. Ya, biasanya kan sapaan ini tidak mesti di jalan. Ini bisa aja dijabarkan dengan jabaran yang luas. Tidak hanya waktu kita berjalan misalnya di sebuah lorong, di sebuah jalan, di kampung kita, di tempat kita tinggal, kemudian di situ ada yang ngejek-ngejek kita pas kita jalan, nggak semesti itu. Bisa-bisa juga kita jabarkan di sini apabila ada orang bodoh menyapa kita di media sosial misalnya, membuli kita, menghina kita, maka kita nggak banyak komentar, kita tidak meresponnya. Seperti itu sebenarnya orang beriman. Ini jabaran dari ayat ini. Orang yang beriman itu apabila berjalan di muka bumi, bisa juga apabila berjalan di media sosial. Nah itu kan, dia dalam keadaan rendah hati, tidak sombong. Kalau ada orang yang mengejeknya, kalau ada yang orang menghinanya, dia ya tidak membalasnya dengan ejekan, dia hadapi dengan tenang dan dia cuma mengucapkan salam. Nah, perlu kita ketahui apabila mereka orang bodoh menyapa mereka, apabila orang bodoh mengatakan kata-kata hina, penghinaan kepada mereka, ini adalah berbentuk tertuju kepada kepribadiannya, kepribadian orang, bukan kepada agama ya. Kalau kepada agama, maka ada hadis yang lain, kita harus tampil untuk membela. Tidak boleh diam kalau agama yang dihina. Kita harus jelaskan, kita harus terangkan kepada dia, kita berikan hujjah kepadanya. Kita harus marah ketika agama dihina. Ya, itu kalau untuk urusan agama. Nabi pun seperti itu. Kalau udah bicara bab agama yang mereka hina, Nabi tahap awal iya, tidak konfrontatif Nabi dengan keadaan jahiliyah pada saat itu. Nabi sabar dengan berdakwah, ya, memaksimalkan nasihat, memaksimalkan dakwahnya di saat kondisi awal-awal di fase Mekah itu. Ya. Namun itu berepisode dan tidak selalu seperti itu. Maksudnya apa? Itu ada episodenya. Tidak selalu seperti itu. Boleh kita lihat dalam sejarah setelah itu, ketika Islam sudah kuat, ketika Rasulullah sudah punya masa, maka siapa aja yang menghina Islam itu diperangi. Setelah diajak taubat pastinya. Setelah diberikan hujah-hujah, diberikan keterangan, burhan, diberikan ya bayinat kepada mereka. Ketika saat itu juga mereka tidak mengerti, Rasulullah memerangi, membunuh mereka. Maka kalau kita lihat sejarah, Rasulullah sangat sering ikut dalam medan perang. Ya ini. Namun ketika kepribadiannya yang dihina, Rasulullah lebih memilih untuk bersikap tenang, tidak membalasnya. Nah, yang ini. Surah Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat ini Allah memberi ya penyifatan kepada mereka-mereka hamba Allah yang beriman, yang maha pengasih, ya, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu hamba Allah maksudnya, yaitu mereka itu ketika berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, ya. Mereka tidak tergesa-gesa tanpa dibarengi dengan kesombongan dan keangkuhan. Dan ini juga difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra. Wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong ataupun angkuh, namun tenang, gitu kan? Orang beriman bawanya tenang, tapi orang sombong biasanya bawanya angkuh. Orang sombong biasanya gegabah. Orang sombong biasanya ya tidak banyak mikir dia. Yang penting senang, bukan tenang. Ini orang sombong gitu.
Nah, maka dalam Quran juga ayat yang lain apa? Dalam surah Luqman Allah firmankan, waqsid fi masyik, betul? Waghdud min sautik. Hendaklah kamu sederhana dalam berjalan, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ternyata cara berjalan pun diatur oleh Allah, bagaimana semestinya kita bisa berjalan. Bagaimana jalan yang baik, bagaimana cara jalan yang muslihat. Bagaimana jalan yang memang jalan orang-orang yang memiliki wibawa, orang-orang yang memiliki akhlak. Ternyata cara jalan pun ada adabnya. Begitu indah Islam ini. Cara jalan kita pun diatur. Bagaimana cara kita berjalan semestinya sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Quran surat Luqman tadi. Nah, apa ayatnya? Waqsid fi masyik. Hendaklah engkau sederhana dalam berjalan. Dalam artian tidak terlalu cepat, enggak juga terlalu lambat. Waghdud min sautik. Dan hendaklah kamu rendahkan suaramu, jangan engkau tinggi-tinggikan suara. Ada orang dia kalau ngomong angkuh, tinggi suara, sombong. Bukan berarti intonasinya, nadanya yang tinggi. Bukan itu maksudnya juga. Sombong di sini apa maksudnya? Ya, tinggi suara di sini adalah dia mengeluarkan kalimat-kalimat angkuh, sombong. Nah, ini maksud sombong di sini ataupun tinggi suara di sini. Ditambah lagi dengan memang suara yang besar. Ya, suaranya besar, nggak menghormati lawan bicara, kayak dia yang hebat sekali gitu kan. Yang seperti ini dilarang. Maka Allah firmankan apa? Hendaklah kalau kamu berjalan dengan sederhana, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Inna ankral aswati la sautul hamir, karena seburuk-buruk suara adalah, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara keledai. Nah, itu. Jangan besar ngomong kita, jangan besar-besar, jangan teriak-teriak kalau ngomong dengan lawan bicara kita yang lembut ya. Kemudian tidak gegabah, tidak ngamuk-ngamuk, tidak tergesa-gesa. Allah karena nggak suka orang ngamuk-ngamuk nggak jelas ya. Ada nggak orang ngamuk nggak jelas? Banyak. Dan biasa jiwanya sudah dikuasai oleh syaitan yang buat ngamuk dia ya. Nah makanya kalau kita betul-betul hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang berakhlak ya, maka hendaklah kita patuhi aturan ataupun nilai-nilai akhlak ini dalam kehidupan. Di antaranya adalah ya, kita tidak boleh sombong, kita harus selalu bersikap tenang ya, tidak melayani orang-orang bodoh ketika menyapa kita dalam artian menghina kita. Enggak kita layani. Doakan dia biar dia paham ya. Berikan dia kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih bagus, bukan kita balas dengan keburukan. Nah, di antara hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan ini adalah berhubungan dengan sikap tenang. Itu beliau hubungkan bab ini kepada ya tampilan akhlak seseorang di saat mendengar sesuatu yang lucu, gitu kan? Ataupun kalau ada sesuatu yang membahagiakan dia, yang menyenangkan dia, itu orang yang beriman itu tidak ya ketawa besar-besar. Nah ini, itu rupanya bahagian daripada hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Karena orang yang ketawa kebahak-bahak itu namanya juga bahagian pada ketidaktenangan. Itu bukan orang tenang. Identik dengan orang angkuh, orang sombong. Orang yang moralnya tidak baik, kalau udah bicaranya, kalau ketawanya udah kebahak-bahak sampai hilang kontrol. Apalagi itu sering dan lama lagi. Ini akan menghilangkan kewibawaan, dan pribadi seperti ini bisa dinilai oleh orang itu adalah pribadi yang tidak memiliki ketenangan. Nampak ketawanya aja kayak gitu. Maka Nabi mengatakan apa dalam hadis yang sahih? Ya, hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah." Aku tidak pernah melihat sekalipun dari Rasulullah SAW itu mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuh innama kana yatabassam. Aku sama sekali tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW tertawa secara berlebihan sampai terlihat langit-langit mulutnya. Ini pernyataan Aisyah. Aku nggak pernah menyaksikan Nabi kalau ketawa itu sampai seperti itu, berlebihan, sampai kelihat itu yang namanya langit-langit Nabi. Nggak pernah aku lihat, kata Aisyah.
Kalaupun beliau mendapatkan sesuatu yang itu bahagia pada mungkin lucu ya, sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan beliau, sesungguhnya beliau hanya biasa tersenyum. Apakah Nabi nggak pernah ketawa? Biasanya tersenyum, bukan berarti tidak pernah ketawa. Ada ketawa Nabi, namun tidak sampai terbahak-bahak seperti Aisyah katakan, ya, sampai terlihat langit-langit mulutnya. Nah, ini nggak pernah. Kalau ketawa sampai nampak gigi geraham, nampak giginya, itu ada hadis yang lain yang menyatakan itu. Namun tidak bersuara sampai besar, berlebihan, terbahak-bahak, lama lagi ketawanya, itu enggak ada. Dan itu bukan cermin mukmin muslim yang berakhlak. Benar enggak ini kalau kita lihat pemandangan ada seseorang yang ketawa besar-besar, lama lagi ketawa-ketawanya, ini bahagian daripada tampilan ataupun cerminan yang buruk, betul? Secara fitrah dulu menilai itu. Enggak usah kita pakai ayat dan hadis dulu. Secara fitrah, naluri manusia akan mengatakan orang yang seperti itu bukan orang yang berwibawa, bukan orang yang memiliki karisma, ya. Itu adalah identik dengan orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang buruk akhlaknya, yang mereka tempatnya mungkin di terminal, di pasar-pasar, ya. Tidak mencerminkan pribadi muslim yang berakhlak, kan seperti itu. Namun kalau dia pas ada yang lucu ataupun yang membahagiakan dirinya, menyenangkan dirinya, dia ketawa biasa saja, sederhana aja ketawanya, kemudian dia senyum, kita pun jadi indah melihatnya, segan, bermoral, berkarisma, ya. Seperti itu muslim semestinya. Namun bukan dibuat-buat, ya. Memang seperti itu bawaan, ataupun seperti itu yang harus dipraktekkan. Oke? Nah, jadi di antara sifat tenang adalah ataupun sikap tenang ketika mendengar sesuatu berita yang lucu ataupun melihat keadaan yang lucu, melihat sesuatu adegan yang lucu ataupun yang membahagiakan dan menyenangkan kita. Tenang, tidak bereforia, tidak berlebihan dalam bergembira, tidak. Takutnya nanti itu bahagia pada istidros, itu bahagia pada murka Allah, bahagian daripada ujian yang nanti ketawa itu ternyata melalaikan, ketawa itu mengeraskan hati, ketawa itu akan melupakan kepada nikmat Allah itu sendiri. Hilang rasa syukur, ya, ketika kita sudah bereforia, ya, bergembira berlebihan. Nah, seperti itu yang bisa kita sampaikan dulu sementara waktu. Nah, pembahasan kajian pada subuh kali ini, anjuran untuk bersikap tenang dalam segala hal, ya, termasuk dalam hal ini adalah tidak ketawa bagaikan ketawa orang yang tidak bermoral, terbahak-bahak sampai kelihat langit-langit mulutnya, ya, ini dilarang karena itu bahagia pada ketidaktenangan juga, sebagaimana hadis ini dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam pembahasannya ini, yaitu anjuran untuk bersikap tenang. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada pelajaran yang sudah bisa diambil dari kajian pada kali ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.